Halo, papa. Apa? Iya, apaan sih? Nah, sekarang gini loh, kita ngobrol-ngobrol. Aku ingin jadi pelawak. Jadi di sini tuh gue sharing tentang banyak hal. Lu pernah ngerasain ngeblank gak sih lagi manggung? Nah, hari ini gue lagi santai di rumah. Terus tadi gue ditelepon ke atas ke kamar, katanya Marcel ada yang nengokin. Yang nengokin gak tanggung-tanggung, Bapak Wakil Presiden ke rumah gue nengokin Marcel yang abis disunat. Ayo, kita masuk sini. Nih, Marcel di sini sama Bapak Wapres. Assalamualaikum. Wah, ini dia Bapak Wakil Presiden sama Bintang Emon. Halo, papa. Kan Gue udah pernah main ke rumah lu, tahu yang dipanggil lu bapak siapa? Udah diangkat anak. Warakas gak ada yang begini. Ada. Jadi ini kamar di monopoli apa dia, bro? Iya. Oh, awalnya suruh main doang ya. Awalnya padahal gue cuma nyuruh di garasi depan. Ngelunjak. Metode biasa, geser ke tangga. Lama-lama tasnya naik ke tangga tengah. Lipir. Menggelintah gitu. Dikit-dikit. Iya. Iya, iya. Wah, ini adalah Ko Erwin, Bapak Wakil Presiden Stand Up Indo sama Bintang Emon, anak-anak stand up komedi. Bro, nengokin Marcel. Nengokin Marcel, Bang. Dia cedera hamstring. Kayak Ozil gua. Suka injek gitu ya. Ini saya lagi ceritain, Pak. Cerita apa? Cerita tentang ini. Nggak usah papa juga. Biasa. Tentang Ngilu gue dengernya. Aduh. JR jadi anak sultan. Oh, Iya. jadi anak sultan. Iya, lagi Itu gimana maksudnya? Ini biasa tidur di kemewahan. Oh. Ada AC, TV, remote. Kalau ada apa-apa tinggal telepon. Oh, iya, iya. Jadinya kayak di hotel Airi gitu. Makanan, minuman tinggal datang ya. Kaca di mana-mana. Iya, dia nggak tahu nanti pas mau pulang bil semua keluar. Emang lu. Tagihan. Ikut tiba-tiba. utang budi. Malah awalnya saya curiga Pak Denny pesugihan. Lu ditumbalin. Iya ditumbalin makanya darah gua ngocor mulu. Ini siapa? Ini tuyulnya gua bilang. Tapi pas banget nih, bro. Win sama Bintang, gue nih punya konten aku ingin jadi pelawak. Iya, Bang. Ya, kita ngobrol-ngobrol sharing ya Boleh, dari sisi siap. kalian seorang stand up comedian sama gue pelawak sketsa. Oke. Kita Siap. ngobrol-ngobrol nih di sini kurang enak ngobrol enakan di luar. Tuh. Nah, nih kan mau pada nengokin Marcel. Biasanya kalau orang nengokin orang sunat itu dilihat, bro. Harus dilihat. Enggak, ya udah. Ini enggak biasanya Pak Denny. Lu kalau kondangan itu nggak abdol kalau nggak ngasih amplop. Iya. Kalau ke kawinan nggak abdol kalau nggak ngucapin. Nggak ngucapin. Kalau nengokin orang sunat, lu mau gede mau kecil tuh rata-rata ngeliat. Harus lihat. Lu hargain dia lah. Enggak, Pak. Kalau malam kebayang, Pak. Malam udah mimpi buruk sih. Enggak, lu lihat Aman aja. tapi nih. aman. Bentuknya kayak itu kali. Iya, apaan sih? Kenapa? Lu tau ban radial kan? Ada ban. Nah, itu. Anjing warnanya imut lagi. Ada volcano tuh, ada volcano. Buka dong, saya. Itu, Pak. Ih, jangan dibuka. Jangan, Pak. Enggak, tahu, Sel. tahu. Sel, giniin, Sel. Hah? Giniin, bisa nggak? Nggak bisa Pak kalau gini. Kita. Buka dong, saya. Hah? Nggak usah. Nggak usah, Bang. Makasih, udah cukup. Soalnya kemarin Pak Denny melihat, Ade Arso, Kakak Abi ngeliat apa tes hati. Habis ngaji ngeliat, ya Allah. Nah, nih dia kan di posisi tadi kan kamar di samping situ Ya. kan. Jadi dia kalau dalam masa nyut-nyutan, jadi di kamar nggak pakai apa-apa, bro. Kaos doang tidur begini set. Nah, dari blockingan dia aman, pintu nggak kelihatan karena ada lemari. Oh iya. Tapi dari blockingan pintu ngeliat pinggang separuh gini. Jadi dia nggak tahu bahwa orang yang ngebuka pintu udah pasti ngeliat dia. Karena sama dia diablak gini, kena AC katanya kayak orang ditiupin. Enak gua. Itu Aduh. pagi-pagi gua bangun kan, tiba-tiba ada 2 orang datang. 2 orang lu tahu siapa tukang servis AC. Itu Kan kayak- gua rutin servis AC 3 bulan sekali. Emang rajin banget Pak Denny.
Coba Pak ditelepon lagi, servis lagi nggak mau kayaknya. Udah kapok. Dia kaget. Dari slide langsung. Di dalam kamar ada lagi juga. Kontrol dia ngablak. Ini posisinya gua ngeliat mata dia, di mata dia ngeliat punya gua gitu kan. Kacau bener nih. Itu kalau kagak bangun itu gua mungkin diisi freon kali. Kerja gaji nggak seberapa. Resikonya gede ya. Resikonya ngeliat begituan. Nah, sekarang gini loh, kita ngobrol-ngobrol. Aku ingin jadi pelawak. Jadi di sini tuh gue sharing tentang banyak hal, pengalaman gue, apa yang pernah gue alamin. Kalau dulu zaman gue tuh lomba lawak itu banyak. Jadi kita orang-orang yang pengen jadi pelawak itu trennya waktu itu bikin grup bertiga atau berempat, terus ikut lomba. Lomba yang pernah gue ikutin tuh LHI tahun 2001, terus lomba humor ala mahasiswa tahun 97. Terus ada lagi lomba lawak di pasar festival, di situ ikut lomba juga. Nah, kalau sekarang itu kan trennya lebih ke stand up comedy ya. Iya. Ya rata-rata stand up itu emang tunggal kan, perorangan gitu. Kalau lu pernah ikut lomba apa aja gitu? Sebelum yang skala nasional yang di TV banyak juga sih Pak. Maksudnya lomba-lomba kayak gitu kan selain ngelatih kita buat beberapa yang nggak punya sampingan emang buat nyambung hidup Pak yang gitu. Serius? Nyambung hidup Itu juga? Pak. Serius Jadi ya. salah satu motivasinya hadiah. Hadiah. Karena Oh. lumayan juga. Marcel termasuk yang sering dulu di Jakarta. Iya. Sering menang. Kalau saya kan di Bandung, sering ikut aja. Oh. Sering menang juga. Oh ya Sering udah. menang. Oh iya. Sering Oh menang. lu awalnya ini bintang Emo ini salah satu stand up comedy yang gue suka banget, cara ngelawak. Terus Erwin juga gue suka banget. Bro, kalau lu awalnya waktu itu ikut lomba-lomba itu berarti di Bandung. Di Bandung. Oh. Lu Karena- umur berapa? 23. Enggak, waktu pertama ikut lomba. Itu 18-an. 18-an. Berarti masih sekolah waktu itu. Enggak, baru lulus. Oh, baru lulus. langsung ke Bandung gawe di sana. Oh, gawe di sana. Sambil ikut-ikut lomba. Sambil ikut-ikut lomba. Kita di komunitas lombanya apa? Dua. Komunitas tuh justru jarang ngadain lomba karena komunitas kayak tempat kumpul aja, tempat latihan. Nah, Oh. yang nyelenggarain lomba ya pihak-pihak luar gitu. Kampus biasanya Pak. Oke. Marsnya juga ikut lomba-lomba Iya, gitu. termasuk perjuangan lomba Pak. Perjuangan lomba. Apa aja yang pernah ikut? Banyak Pak, saya ikut ya lomba-lomba kayak partikelir kemarin terakhir tuh yang gede. Terus ada lomba di BUMN gitu. Lumayan tuh Pak. Terus yang roasting anggota DPR. Roasting yang kritik DPR. Kritik DPR. Kritik DPR itu skala nasionalnya off air. Oh. Juara 2 kemarin kayak gitu Pak. Nah kalau kita tuh ikut yang suci ya? Suca. Oh Suca. Indonesia. Ya. Oh Indosiar. Sebenarnya Pantesan. ikut suci sih Pak. Oh Suci pernah ikut? Tidak tembus-tembus. Oh Suci malah nggak tembus-tembus, pas di Suca juara ya? Iya. Juara 1 kan Bintang? Iya. Wah. Suca tahun 17. 2017. Oke. Marcel Satu season Pak. satu season, Ah. tapi terampas dulu. Iya, dia juara 1, saya 20 besar. Oh 20 besar. Kalau Win pernah ikut lomba di mana aja Win? Kalau stand up? Lomba offer aja sih. Oh over. Kalau TV emang nggak tembus aja. Oh nggak ikut TV. Pernah ikut cuma gagal aja. Oh. Motivasi kalian terjun ke komedi apa pengen seneng stand up aja apa pengen jadi pelawak yang kalian sering tonton di TV kayak Pak Jojon, Bang Komeng, Bang Ginanjar, apa pengen jadi stand up comedian kayak Radit dan yang lainnya gitu. Awalnya yang bikin kalian tertarik ke dunia komedi. Kalau awalnya sih sebenarnya saya tuh orangnya kayak introvert gitu Pak Denny. Tapi saya sadar saya suka komedi. Oh lu malah introvert orangnya? Sama. Saya tuh nggak bisa ke orang banyak. Cuma kalau di tongkrongan kecil seneng bercanda. Nah sementara waktu itu wadah komedi yang saya temuin masih yang kayak toprak itulah yang main-main tradisional. ya Oke. yang grup. Nah sementara itu kan kayak lebih ngandelin improv ya Bang. Sangat-sangat nggak bisa saya, nggak bisa. Terus akhirnya nonton sampai nemuin stand up komedi, wadah komedi yang ya dikasih waktu persiapan dulu, terus sendiri, terus benar-benar kita sendiri, nggak tergantung dengan temen di panggung, Dengan orang, ya. dipancing apa kan nggak, Ya. bikin sendiri. Akhirnya Jadi lucunya gue udah tahu nih, iya, lucunya di mana gitu. akhirnya oh kayaknya ini nih yang gue bisa gitu, ikutlah stand up comedy. Jadi sebenarnya dari dulu nyoba-nyoba juga apa yang grup-grup itu, cuma Oh sempat punya grup lawak juga? iya yang ya kecil-kecilan sama anak-anak SMA. Apa nama grup lo dulu?
bahasa Inggris gitu loh. Oh, lo berasa kayak anak band ya? Iya. Ada jual lawak. Cocok sebenarnya. Kalau lo Win, apa yang bikin lo tertarik sama komedi? Ya awalnya sama, karena awalnya justru nggak suka stand up kan. Lo nggak suka tadinya malah? Karena nonton di YouTube kan sama tuh nonton Radit dan lain-lainnya gitu. Pionir-pionir itu Iya. yang awal-awal. Iya, teman-teman nonton di YouTube pada ketawa, gue kayak ini apaan sih? Orang iya. sendirian nggak jelas, tapi yang lain ketawa gitu. Cuma nonton terus di YouTube masih belum menikmati, sampai akhirnya ada lainnya datang nonton. Nah dari situ mulai suka. Cuma nonton doang, ya. Setahun kali datang nonton rutin, baru berani buat nyoba. Dan lo mulai bikin materi gitu? Iya, pas berani mulai nyoba itu ngeliat polanya kan. Oh ini nih caranya bikin materi gitu, coba buat. Ini berani datang komunitas. Komunitas mana kalau Jakbar gua. Oh, Jakarta Barat. Ini gue pernah nonton Erwin manggung di acara yang dilaksanakan sama MLI. Mahal lucu banget. Dia bahas tentang Chinese. Iya. Gokil. Tidak aman. Iya. Pokoknya lucu deh. Lucu Pada banget. waktu itu gue menikmati, wah ternyata banyak hal bisa dijadiin tema ya. Ya. Iya. Sebenarnya biasanya cari yang dari yang paling dekat dulu sih. Oke, kalau lo ngebedah materi yang biasa lo lakuin gimana, Win? Kan yang biasa Hal yang cari paling dekat sama kita? Iya, yang dekat Oh. banget sama kita yang kalau gue sih biasanya yang kejadian langsung sama gue, misal dikatain oleh orang-orang, dibully segala macam. Nah itu yang dikumpulin baru dikembangin gitu. Oh, bulian yang pernah lo terima, Iya. lo olah malah jadi lucu gitu ya? Ya. Kalau lo gimana? Kalau gua justru beda pada ini, gua tipe stand up-nya lebih ke ngomentarin sesuatu. Oh, misalnya ada kejadian apa? Oke. Kejadian apa, terus apa hubungannya sama gua gitu. Jadi misalnya kebakaran atau demo kemarin. Nah, demo ini apa hubungannya nih ke gua sebagai mahasiswa, gua sebagai orang Jakarta yang jadi yang kena efek demonya atau apa gitu. Oh, berarti lu update banget apa yang lagi terjadi dong? Iya. Berarti lu milih dulu nih, oh ini lagi rame apa, ini, baru lu pikirin apa ya yang bisa dimainin. Terus yang memang yang paling dekat sama guanya pas dihubungin Ada impact ke lo ya. ya. Oh, misalnya gara-gara demo, lu kena macet, Ya. lu kesel, nah lu bikin jadi Nah, materi. gitu. Karena kalau cerita kayak Erin justru gua nggak bisa, Pak. Oh, jadi tiap-tiap karakter anak-anak stand up tuh beda-beda ya? Beda, Pak. Beda, Pak. Oh. Ada yang tipenya kayak kita bilang modal roasting kayaknya. Jadi materinya tuh kayak di atas dia kayak nggak stand up tapi lucu aja tuh. Iya. Komentarin orang. Nah itu Kang Soleh. Oh, Nah, Kang Soleh. Soleh. Oh, oke. Jadi dia ngeliat apa yang terjadi di panggung, nah dikomentarin Pak, lucu, udah, gitu aja dia Iya. naik panggung. Kalau lu sih, Kalau saya lebih ke apa yang saya alamin Pak. Kalau misalkan demo, si Bintang ngeliat apa impact ke dia, kalau saya datang ke demo itu Pak. Jadi pas waktu demo tuh, saya datang ke sana Pak beneran. Apa yang saya lihat, saya catat, jadi materi gitu Pak. iya. Benar-benar Nah, observasi. Oke, nah ini hal baru juga buat gue. Ternyata setiap stand up komedian mengolah materinya itu beda-beda ya. Beda. Kalau Panji itu berarti kayak gimana tuh gayanya? Panji, Ernest, Radit itu juga beda-beda gayanya Beda. masing-masing ya. Oh gitu. Oke, nah kalau di stand up komedi ada juga yang namanya kombut ya. Kombut, Pak. Itu komedi buddy. Itu proses pencarian materi. Sal. Iya. Oh. Dengan diobrolin sama teman-teman Sama gitu. gitu. Biasanya kan sebenarnya nulis materi ya biasanya sendiri, tapi ketika butuh bantuan kepala, butuh masukan, insight yang lain ya ngobrol sama temen gitu. Jadi misalnya kita udah ada materi apa kita sampein. Oh nih ini bisa nih tambahin Ya, tambahnya nih. oh ini kayaknya setupnya kepanjangan nih. Oh ini jokesnya habis ini bisa ditambahin ini nih gitu. Nah dulu juga gue waktu di Cagur melakukan itu, tapi gue tidak menyadari mungkin itu yang sekarang disebut namanya kombut ya. Tapi dulu juga kita ngobrol nih antara gue Narji Sabto. Waktu itu kita kalau mau bahas materi minimal gue perlu waktu 1 minggu. 1 minggu itu gue dapat 2 episode. 1 minggu Pak. 1 minggu gue dapat 2 episode gitu. Jadi gue bisa syuting 2 episode, persiapannya 1 minggu. Jadi cuman mainin 2 sketsa tuh. Kalau sekarang berarti gue OPJ 1 episode aja itu ada 5 sketsa. Berarti perbandingannya jauh banget. Nah, dulu yang
masih belum berani berimprovisasi. Kalau sekarang kan memang dengan jam terbang kita udah berani langsung main, cuman di briefing naskah bla bla bla. Kita udah bisa main ini. Tapi dulu persiapan dulu kayak gitu. Latihan kata per kata tuh. Ngomong Ditulis tuh, Pak. Ditulis semuanya. Nanti dari urutan pancingan juga Semua nih misalnya adegan pertama Denny sama Narji, Narji bapak, Denny anak, marahin karena Denny bolos. Udah, ntar ngomong dulu. Bolos yang lucu apa? Udah, ntar latihannya. Oke. Sebelum nyampe ke latihan tahapannya, kita bengong dulu tuh, dikasih waktu beberapa menit, masing-masing mencar, ngelamun, bikin sendiri. nah itu yang apa ya, pengen orang-orang tuh pada tahu, maksudnya mereka kan taunya pas kita tampil doang. Iya. Ngeliatnya kayak ih kerjaan lu bercanda doang, gampang ini. Hei, tidak seperti gampang itu. Ente otak ngebul. Pusing. Ada yang sampai karena materi grupnya pecah ya, Pak ya. Ada juga. Ada yang masih Jadi kita marah-marah. biasanya gue selalu bikin materi lawakan itu malam. Itu golden moment. Karena apa? Dan nih pengaruh ya. Gue bikin materi di dalam ruangan di kamar sama di luar pengaruh. Iya, betul. Jadi dulu tuh istilahnya kalau kita bikin di dalam kamar mentok, nggak enak nih. Keluar ke teras atau kemana. Mungkin apa ya, otak kita tuh langsung ke langit. Iya. Kalau dikit kena plafon nih, ide ini mentok di plafon, kena bola, dimakan gombo. Nah kalau di luar tuh ngalir loh, sampai keseringan kita latihan di kebun, beduk kena DBD. Beduk kena DBD dirawat di rumah Narji. Di rumah Narji beduk dirawat kena DBD. Nah itu cerita-cerita zaman dulu tuh. Itu dibalik semua cerita lucu yang udah di sketsa di TV, ada proses panjang. Saya Pak ya. Untuk acara TV chatting waktu itu Canda Itu Penting bertahan 5 tahun. Untuk setengah jam berarti gua harus nyiapin materinya tuh 4 hari. 4 hari. 4 harian ngumpul sama tahapannya adalah ngumpul intern bertiga, dipecah sama tim kreatif bertujuh, di report latihan depan produser, habis itu baru goal main. Kalau nggak gol udah revisi lagi tuh, Pak. Nah, iya kalau udah latihan ini produser diem lucu deh. Udah PR, habis itu bubar kita bedah lagi. Juga pengen tahu dari sisi kalian, lu pernah ngerasain ngeblank nggak sih lagi manggung? Ngeblank. Ngeblank pernah. Apa yang lu apa yang lu kerjain di saat lu mengalami itu? Yang sukses sama yang enggak ya Pak? Kalau yang enggak saya langsung cabut mundur aja. Dan lu pernah mengalami itu? Pernah. Oh, ini bintang Emon juara Satu. Suca 3 Indonesia. 3 pernah ngalamin ngeblank. Buat yang pengen mencoba jangan pernah takut. Ya. Kalau yang berhasilnya paling kalau di panggungnya ya narik napas terus kayak mengakui ke penonton kalau memang sedang goyang. Oh. Jadi apa ya? Pemikirnya lu penonton tahu emang lu lagi berusaha mengingat. Iya, gua ngasih tahu gitu. Aduh, deg-degan banget nih ini. Jadi penonton ngelihatnya bukan dengan tatapan kasihan, Pak. Kalau kasihan kan kayak gitu, jadi makin berat tuh diangkat penonton. Mending jujur aja. Lagi goyang apa-apa, nyantek dikit ya. Biasanya justru jadi lucu. Jadi ketawa. Jujur. Oh, gitu. Kalau lo Ya kalau konteksnya latihan ngeblank ya bisa bodo amat. Tinggal turun aja. Turun aja. Kalau kayak lagi job kayak gitu, kayaknya biasanya diakalin buat catatan kecil. Oh iya, ini. Jadi pas di mic kan, jadi nggak ngeliat ini Pak. Oh, Kayak ngeliat ngelirik ke bawah aja. Oh, bener. Ada contekan kecil di sini. Cerdas. Ngakalinnya biasanya di situ untuk kalau job ya. Iya. Kalau connect nggak pernah nulis. Iya. Oh, misalnya ini. Iya. Karena kan banyak tema-tema yang baru. Oke. Nah kalau gue nggak bisa, gue kelawak nggak ada mic. Tapi kalau nggak pernah nyatet di bawah gitu bacanya. Di sound sistem, Pak. Kan ini semua Kamera. pot ada kan bintang tamu juga keliaran. Terus kalau studio kan di depannya nggak ada speaker bu, langsung set. Lah berarti gimana kalau ngeblank kalau biasa kan runtutan ngeblank tuh nggak dapet. Ya.
aduh apa lagi nih. Nah karena lu sisinya stand up comedy, di saat lu ngeblank tidak ada yang bisa nolong lu. Iya. Diri lu sendiri. Nah kalau gue yang ngeblank, gue bisa nyari, gue tinggal mainin temen gue nih. Iya. Gue tinggal mainin temen gue, atau gue nongol pertama. Gue sering banget dapat selalu nongol pertama, karena biasa kan gue ngebawain cerita. Nongol pertama, monolog 3-4 menit, baru pemain berikutnya masuk. Nah kalau di 3-4 menit itu gue ngeblank, lempar pertama nggak dapet, lempar kedua nggak dapet. Yang bisa gue lakukan adalah mainin set. Ada apa tuh di set? Jadi sebelum masuk ke set, gue tuh udah ngelihat set dulu. Gue ngelihat set, gue ngelihat ke set. Oke, ini apanya lucu nih, ntar gue mainin. Nah, ini gangnya, oh candinya lucu nih. Ini ntar gue mau bahas ini. Oh, ini rumahnya pintunya lucu. Ntar gue samain nama ini, gue tarik, gue jadiin properti ini. Nah itu. Nah di saat gue main itu nggak dapet, gue lari ke situ. Ke situ gue belum ada persiapan, gue narik penonton. Penonton cari yang aneh, pasti ada tuh penonton lawak yang aneh, tarik aja. Tarik. Contoh biasanya penonton kalau salah satunya dimainin, tawa. Itu udah lucu, ulangin lagi. Baru nongol pertama, ya baru nongol pemain yang lain, udah berikutnya lancar. Berarti ketika monolog harus diselesain dulu sendiri sampai lucu ya? Iya. Jangan tiba-tiba lempar. Ayo masuk. Enggak, oh nggak bisa. Kita mana bisa? Kan semua yang ngatur FD. Kan FD yang masukin. Emon, lu kapan bikin tour? Baru mau mulai tahun depan kayaknya. Tahun depan baru mau mulai atau udah mulai? Baru udah mulai. Cuma nggak akan sebanyak kota Erwin juga, jadi apa ya, rangkaian turnya nggak panjang, paling cuma 2 kota. Oh, rencananya mau mana? Bandung, Jakarta kayaknya. Bandung, Jakarta. Iya. Oke. Soalnya mau ngejar buat videonya aja. Oh, jadi ntar dibikin digital, download gitu. Oke. Erwin mau tur juga ya? Yes. Motor, Pak. Oke, berapa kota rencananya, Win? Udah rencana target 6 kota, mana aja sih? yang udah fix tuh Surabaya, Malang, Bali, Bandung, sama Cibinong. Oke. Satu lagi belum. Oke, nah ini tour Erwin sebelumnya gue tahu Who Am I. Ya, Is sama. gokil, ada ini. Ada Ada digital downloadnya kalau mau nonton juga. Iya. Cemika.id. Oke. Nah kalau yang ini berarti persiapan turnya udah kota pertama mulai kapan? Awal Januari harusnya. Ya. Awal Januari besok nih. Iya. Oke. Besok. Berarti kota terakhir Jakarta tetap. Jakarta. Oke. Februari. Di kota pertama rencananya di Cibinong. Cibinong. Beli tiketnya di mana? Masih belum ini. Belum. Oke, update-nya infonya di Instagramnya Erwin. Apa sih IG-nya? Interwin 89. Oke, jangan lupa di follow, ikuti update-nya. Bintang apa IG lu, Tang? @bintangemon. Bintang Emo. Marcel_Widianto. Tolong di follow biar dia bisa swipe up. Amin, makasih Pak Denny. Saya masih jauh. Follow semuanya ya. Saya tuh jatuhnya mesin layar handphone. Oke, terima kasih, senang banget gue udah berbagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak stand up komedi Indonesia. Sukses buat stand up Indo. Amin. Salam buat Pak Presiden, Pak Ajis 2000. Mantap. Sukses terus buat Bintang Emon. Gue suka banget gaya-gaya lo. Erwin juga gue suka. Marcel sukses. Amin, Pak. Semoga cepat Sembuh. kering. Iya. Dadah.